Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Heril Anas TV dimana saja berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan channel kesayangan Anda yang memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, Heril Anas TV. Sahabat Heril Anas TV, pada edisi kali ini kita akan berceloteh dengan judul Ulama bukan, umarok bukan, tetapi memiliki kewenangan untuk memberi fatwa dan memberi perintah mengalahkan ulama, menandingi umarok. Lelaki tua ini bernama Ja Aziz atau Abdul Aziz Sultan Aulia. Oleh warga LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, lelaki tua kelahiran Kediri, Jawa Timur ini dianggap sebagai Amirul Mukminin, sekaligus dianggap sebagai ulama besar LDII, bahkan dianggap sebagai pengesah keislaman dan diyakini sebagai penentu masuk surga dan nerakanya seseorang. Taat Amir surga, tidak taat Amir neraka. Begitu doktrin yang digembor-gemborkan di kalangan LDII, dan Amir yang dimaksudkan oleh mereka adalah Ca Aziz alias Abdul Aziz Sultan Aulia itu. Dirinya mengakui sebagai keamiran yang sah, dan orang-orang yang tidak berbaiat kepadanya semuanya dianggap kafir, mati sewaktu-waktu, wajib masuk neraka. Padahal aku jelas lihat siapa tai bojrot. Tai sih ngerti kawin. Tai bojrot ngerti kawin. Siapa sih gelem mangan tai bojrot? Turut bosok ngerti kawin. Turut bosok sih nggak boleh buat dulu. Lihat siapa ini kurang dia kafir. Menurut sang Amir LDII itu, semua orang-orang Islam di luar kalangannya dianggap sebagai kotoran yang berbau busuk, yang mati sewaktu-waktu, wajib masuk neraka karena keislamannya batal lantaran tidak berbaiat kepadanya. Kasihan mereka. Sampai kapan juga kalian Islam aja mau dibodoh-bodohin sama pimpinan kalian? Mau-maunya dibodoh-bodohin. Ya, ingat Rasulullah mengatakan ada duat ila abwabi jahannam, dai-dai yang menyuruh kepada neraka Jahannam. Jangan jadi katak dalam tempurung, keluar sedikit, belajar sedikit, gunakan akal, gunakan otak, wahai Islam jamaah. Telah banyak pihak-pihak yang berwenang yang memberikan peringatan kepada mereka untuk meninggalkan komunitas yang sesat menyesatkan itu. Juga sudah banyak yang sadar dan kembali memberikan nasihat pencerahan kepada saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya yang masih terkurung di dalam jebakan keamiran Islam Jamaah LDII itu. Tetapi mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang sakit hati, pembohong, dan berusaha merongrong keamiran dan jamaah mereka yang dianggap sebagai jalan tunggal menuju masuk surga selamat dari neraka. Sudah banyak dari kalian yang sadar, tidak mungkin semua sepakat. Yang sadar itu ribuan orang kemudian semuanya bohong, nggak mungkin. Mereka semua dituduh bohong, nggak mungkin ribuan orang sepakat bohong. Kalian gunakan akal kalian. Yang keluar dari Islam jam orang cerdas-cerdas, ulama kalian yang kalian anggap ulama sudah sadar. Kalian belum sadar-sadar, sampai kapan kalian mau sadar? Kalau bukan karena dunia yang menutup hati kalian. Hati-hati, kematian datang dengan cepat ya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menyadarkan keamiran palsu itu, tetapi mereka tetap pada pendirian dan keyakinan bahwa mereka adalah pengesah keislaman, pembawa kebenaran, dan menjadi penyebab masuk surga dan nerakanya seseorang. Selama ini kita tidak dibolehkan sama Islam Jamaah mendengar YouTube kajian dari siapapun selain dari
guru-gurunya Islam Jamaah. Sejumlah mantan pengikut Islam Jamaah LDII mengakui bahwa mereka selama di dalam kelompok itu dilarang untuk menyimak kajian, dilarang untuk mendengarkan tauziah, membaca kitab-kitab agama Islam selain kitab-kitab dan ceramah-ceramah serta nasihat-nasihat dari kalangan mereka sendiri. Nah, di situ saya mulai mudeng, mulai ngerti. Lah kalau begini nih saya dibohongi sama Islam Jamaah. Semua kalangan Islam di luar kalangan mereka adalah salah, batal karena tidak beramir, berbaiat dan berjamaah. Jadi saya mulai sadar kalau saya di Islam Jamaah itu ketipu dan dibodohin. Kita dibikin seperti katak di waktu tempurung. Demikianlah cara keamiran Islam Jamaah LDII membentengi dan memegari pengikutnya agar tidak terpengaruh untuk keluar dan menganggap bahwa kelompok LDII adalah kelompok yang paling benar dan satu-satunya jalan menuju keselamatan. Nah, setelah saya sadar ya alhamdulillah saya ketemu dengan ulama-ulama sunnah yang kajiannya tuh ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan dan diakui dunia. Nah, di situ saya mengambil kesimpulan bahwa saya akan keluar dari Islam Jamaah. Bagi pengikut LDII Islam Jamaah yang berani menentang perintah imamnya untuk mendengar kajian-kajian, mendengarkan tausiah-tausiah agama serta membaca kitab-kitab yang berisi pengetahuan ilmiah, maka akan membuka kesadaran mereka bahwa ternyata selama ini mereka sedang tertipu, terperdaya, dan terjebak di dalam kelompok yang menjadikan agama sebagai kedok untuk mengumpulkan materi-materi keduniaan. Program atau yang mereka jalankan itu sebenarnya lebih kepada doktrin. Kalau dalam bahasa Arab ta'bid dan tajhil. Sebenarnya bagaimana menggalang umat, mencari murid dan lain-lain untuk supaya mereka bisa punya loyalitas yang luar biasa, ketaatan yang luar biasa. Ustadz Khalil Bustabi, salah seorang ulama besar daripada LDII, menyebutkan kelompok keamiran Islam Jamaah LDII menjadikan agama sebagai alat untuk mendoktrin dengan menanamkan keyakinan di dalam hati para pengikutnya bahwa kelompok inilah jalan satu-satunya menuju masuk surga, selamat dari neraka. Jamaah surga, tidak jamaah neraka. Itu kalimat yang betul-betul tertanam di benak setiap pengikut Islam Jamaah. Setelah tumbuhnya keyakinan itu, maka keamiran kemudian menganggap dirinya sebagai amir yang berwenang memberikan perintah, maklumat, dan wajib ditaati. Ketika sebuah perintah keamiran tidak ditaati, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak loyal, tidak taat, yang ketika mati sewaktu-waktu wajib masuk neraka. Perintah imam, peraturan-peraturan keimaman adalah sesuatu yang hukumnya wajib untuk dipatuhi meskipun perintah dan peraturan itu bertentangan dengan perintah Allah Rasul. Lihat yang diajarkan itu betul-betul memang Al-Quran. Jadi kalau ada mushaf Quran memang betul-betul mushaf Quran itu. Dan itu yang dimaknai, diterangkan. Kemudian kalau hadis, kutubus sittah. Kitab hadis yang kitab hadis yang 6 yang sudah mu'tamad dalam hadisin. Jadi itu yang dipakai. Betul-betul lahirnya yang tampak itu seperti itu. Jadi bahasanya itu, ayo kita kembali kepada kemurnian Islam yang berdasarkan Quran hadis. Ini loh. Salah satu hal yang membuat banyak orang kemudian terkecoh dan terpengaruh bergabung di dalam kelompok ini karena melihat bahwa yang dikaji
di dalam kelompok itu adalah benar-benar Al-Quran dan Al-Hadis. Secara teori dan praktek. Nah, para pengikut ini umumnya orang-orang awam. Ya muslim tapi awam. Jadi mereka bukan santri, bukan talib al-ilmi, bukan ustadz itu secara umum. Banyak yang istilahnya latar belakangnya itu bukan orang mempelajari ilmu agama. Sehingga ketika dibilang ayo kita kembali kepada Islam yang murni, yang betul-betul seperti Rasulullah dan Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, inilah dia, inilah kita. Nah, jaminan ini Quran dan hadis betul ini. Secara teori mereka memang mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi kemudian banyak praktek-praktek mereka yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis. Di mana letak penyimpangannya? Karena makna dan keterangan ma'ani itu kembali kepada pemahaman yang mereka miliki, tidak merujuk kepada tafsir maksur, akli, nakli, nggak ada merujuk itu. Umpama merujuk, betul merujuk, itu diambil yang kira-kira sesuai dengan apa yang mereka mau. Bagi orang yang awam dan orang-orang seperti inilah yang kebanyakan bergabung di komunitas ini, yang tidak memahami betul makna dan penjelasan daripada ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis, maka mereka dengan mudah diperdaya dengan memelintir pengertian dan makna daripada ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis untuk membenarkan keamiran dan jemaah mereka, bahwa keamiran mereka adalah yang pertama kali di Indonesia dan didasarkan pada dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Dan orang-orang yang tidak mengikuti keamiran mereka adalah orang-orang yang berfirqah, memisahkan diri dari jamaah. Jadi mengkultuskan yang namanya Syekh Al-Ubaidah atau Kiai Al-Ubaidah ini diceritakan tahun 30, yang selalu diceritakan begitu. Tahun 1930 sampai 1940 di Mekah, sekolah di Darul Hadis, belajar kepada Syekh Umar Hamdan Al-Mihrasi untuk kutubus sitahnya, dan yang lain-lain belajarnya kepada Syekh Abu Sama Abdul Zahir, imam dan khatib Masjidil Haram, yaitu pendiri, tasis, muassis. Inilah yang menjadikan pengikut LDI terperdaya. Keamiran mereka menyatakan diri sebagai yang paling benar dan paling sah karena paling pertama berdiri, bahkan mereka sudah ada sebelum Indonesia sebagai negara terbentuk. Sedangkan di Indonesia yang paling pertama adalah kita, mereka. Sejak kepulangan Kiai Ubaidah tahun berapa? 40, sebelum Indonesia ini merdeka, sudah mendirikan, sudah dibayat beliau. Jadi ini yang pertama kali. Jadi yang paling doktrin yang paling dalam untuk keabsahan itu mereka katakan inilah yang paling pertama di Indonesia. Namun anehnya, mereka juga menolak untuk disebut sebagai negara di dalam negara. Oleh karena itu, mereka menyebutkan bahwa keamiran mereka tidak mengurusi masalah kenegaraan, tetapi hanya mengurusi masalah agama saja. Mereka membahasakan bahwa bahasanya gini, cara Jawa, jamaah iki dudu negara. Oh gitu. Bapak imam itu dudu raja. Itu bahasanya gitu. Jamaah ini bukan negara, dan memang secara umum pemahaman mereka itu seakan-akan zaman Rasulullah, zaman sahabat dan seterusnya itu bahwa orang menetapi agama itu bentuknya seperti ini gitu. Jadi ngaji Quran, ngaji hadis, kemudian ada imamnya berbayat bertaat kayak gini. Tidak ada kaitannya dengan negara. Mereka katakan begitu, sehingga dalam nasihat bulanan yang tertulis itu dalam pembukaan pasti itu ditulis ini urusan agama. Adapun masalah kemasyarakatan, keduniaan dan kemasyarakatan, kita sebagai warga negara Republik Indonesia, begitu tulisannya. Jadi secara umum mereka tidak ngerti apa itu khilafah. Bahkan yang jadi imam pun, wakil-wakilnya mereka nggak ngerti apa itu khilafah. Nggak paham dan nggak punya niatan tujuan ke sana, walaupun dalam praktek betul-betul mereka ditaati sebagai ulil amri bahasanya.
Dan disinilah kerancuan pemahaman mereka yang memahami dirinya sedang berada dalam sebuah sistem pemerintahan Amirul Mukminin. Dengan sistem pemerintahan, dengan menggunakan ayat-ayat yang berhubungan dengan pemerintahan, namun keamiran mereka hanya masuk mengurusi masalah agama, tidak mengurusi masalah kemasyarakatan maupun pemerintahan yang sebenarnya. Meskipun demikian, dalam praktiknya sang amir memiliki kewenangan membuat peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh warganya dari pusat sampai ke daerah, terutama dalam hal penarikan pajak, upeti, dan persepuluhan yang dibungkus dalam istilah infak, sedekah, dan pembelaan. Setelah itu dia pun layaknya seorang ulama yang dengan leluasa membuat fatwa tentang wajibnya membayar persepuluhan dan berbagai bentuk pungutan liar yang dibungkus dengan istilah infak sedekah itu. Dia bukan ulama tetapi mampu membuat fatwa. Dia juga bukan umaro namun berkuasa membuat peraturan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya dan kroni-kroninya. Semoga kita terselamatkan dan sekian celotehan.